Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengelola lembaga pendidikan, kembali lagi dengan Sandik Halimura, sistem aplikasi pendidikan all-in-one yang fitur-fiturnya sudah mendukung sekali untuk manajemen lembaga pendidikan Bapak Ibu semuanya. Sekarang saya ingin memperkenalkan, kalau kemarin kita mengenalkan tentang ADM siswa, sekarang kita ingin mengenalkan yang ADM pegawai Bapak Ibu ya. Kita masuk ke ADM pegawai. Di ADM pegawai ini Bapak Ibu, memang fokusnya adalah untuk membuat surat untuk mempermudah bagian tata usaha, terutama ya bagian surat menyurat, untuk membuat surat di sini Bapak Ibu ya. Surat apa aja yang akan kita buat? Yaitu SK, GTT atau GTS, SK pembagian tugas, keterangan hasil mengajar atau surat tugas atau SPPD. Surat-surat ini yang akan kita buat nanti menggunakan fitur ADM pegawai ini Bapak Ibu. Terutama di surat tugas Bapak Ibu ya, karena sangat sering sekali nanti akan digunakan oleh Bapak Ibu guru yang sedang melakukan tugas seperti itu. Dari langkah mana saja? Yaitu kita mulai dari setting surat Bapak Ibu ya. Jadi ada master surat. Di master surat ini nanti bisa kita pilih Bapak Ibu ya. Bisa kita pilih tempat tanggalnya, SK-nya seperti itu, judulnya apa, pengangkatan GTT atau GTE, kemudian pembagian tugas, nomor suratnya berapa. Ini nanti bisa kita sesuaikan Bapak Ibu ya. Kenapa kok terakhirnya tidak ada? Ini nanti bisa sesuaikan sini Bapak Ibu, tetapkan di mana, di Jakarta, tanggalnya kapan. Nah ini juga nanti bisa disesuaikan Bapak Ibu ya. Kemudian di keterangan aktif mengajar ini juga bisa disesuaikan nomor suratnya, surat tugas juga seperti itu Bapak Ibu. Pertama di masa surat nanti kita atur lebih dahulu. Kemudian selanjutnya setelah masa surat ini kita langsung masuk di setting cetak Bapak Ibu ya. Jadi di setting cetak nanti menggunakan foto header atau tidak seperti itu, pakai atau tidak seperti itu kita simpan Bapak Ibu ya. Kemudian atau misalnya tidak menggunakan ini, di cetak datanya sudah kita gunakan yaitu menggunakan kop masing-masing. Kalau SKGT kita menggunakan kop yayasan, pembagian tugas, akte mengajar, surat tugas PPD kita menggunakan kop sekolah. Nanti saya tunjukkan Bapak Ibu ya. Setelah itu kita langsung ke master surat. Di sini ada pembagian tugas dan SKGTT. SKGTT nanti kita bisa milih kodenya Bapak Ibu yang bisa membaca, maka yang membaca nanti tinggal kita edit saja. Misalnya di sini SMP Sandik Halimura Bapak Ibu ya. Murah, kemudian kita simpan. Kode selanjutnya kita ingin yang menimbang Bapak Ibu ya, tinggal kita ganti saja, disesuaikan Bapak Ibu ya, nama sekolahnya atau yang lainnya. Ini nanti bisa dipakai seterusnya Bapak Ibu, tinggal kita ngedit-ngedit saja, kita sesuaikan. Kemudian yang mengingat kita juga sesuaikan Bapak Ibu ya, mungkin ini sudah sesuai, misalnya contoh langsung kita simpan. Oke, kalau sudah kita atur Bapak Ibu ya di master surat, di bab pembagian tugas ini juga kita perlu atur, pilih kodenya yang menimbang, misalnya contoh. Kemudian mengingat, nanti ini bisa disesuaikan semua Bapak Ibu ya, sesuai dengan surat yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian selanjutnya langsung kita tinggal input saja Bapak Ibu. Sangat simpel sekali. Kalau misalnya ada SK pegawai, ada guru yang ingin minta surat. Misalnya contoh Abdul Halim Bapak Ibu ya. Tanggal lahirnya misalnya ini contoh, misalnya laki-laki, pendidikannya S1, pilih jenis SK-nya. Misalnya saya ingin yang kalangan aktif mengajar, misalnya contoh nomor SK-nya. Nah, maka nanti ini Bapak Ibu ya yang kita isikan, misalnya contoh ini. Tahun 2026. Nah, ini dihilangkan Bapak Ibu. Dihilangkan. Ini juga dihilangkan. Nanti isinya cukup ini saja. Bapak Ibu ya. Sesuai SK-nya Bapak Ibu masing-masing. Misalnya saya pinginnya di sini tanggal SK-nya misal 21 Mei misalnya. 2026 awalnya misalnya 1 Mei 2026. Ini contoh saja Bapak Ibu ya, nanti disesuaikan. Maka akan muncul di sini Bapak Ibu keterangan aktif mengajar dan sebagainya, nanti inputnya dari sini.
Kalau sudah diinput semua Bapak Ibu ya, sekarang pembagian tugas, tinggal kita pilih pegawainya. Saya selalu menawarin tugasnya apa sebagai bendahara. Nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Atau sebagai kurikulum nanti akan muncul di sini rombelnya, jam per minggunya berapa. Atau sebagai pembina OSIS nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian setelah kita input semua nih yang kita butuhkan, surat tugas SPPD juga misalnya kita pilih pegawai, namanya misal Zakia Fikra, Bapak Ibu ya, tanggalnya misalnya hari ini, keperluannya misalnya rapat kurikulum atau rapat kesiswaan Bapak Ibu ya. Kita pilih rapat kesiswaan, tempat tujuan misalnya SMP Sunan Kalijaga misalnya. Toh waktunya ini misal jam 7 eh, 00 sampai dengan 12:00 misal. Lamanya 1 hari, tanggal berangkatnya misalnya hari ini berangkatnya dari SMP Sandik Halimura. Misal contoh seperti itu Bapak Ibu ya, pilih kendaraan pribadi kita simpan. Oke, kita coba lihat Bapak Ibu ya hasil cetaknya. Yang pertama SKGTT atau GTY. Ini kita langsung coba cetak Bapak Ibu ya. Tampilannya seperti ini Bapak. Surat keputusan ketua yayasan seperti itu, sudah ada apa namanya, kop yayasannya, nanti diupload saja di awal Bapak Ibu ya, di pengaturan sekolah. Kemudian seperti ini, pertama, kedua, ketiga, tanda tangan Bapak Ibu seperti itu. Kemudian ini SKGTT atau GTY, SK pembagian tugas Bapak Ibu ya. Langsung saya ini saja cetak semua. Hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Sudah lengkap sekali Bapak Ibu. Sudah rapi hasilnya. Tinggal sekolah menggunakan saja, satu kali klik sudah tercetak. Nah, seperti ini Bapak. Kepala sekolah, saya Sayatul Munawwar, seperti itu. Bukan Merdeka. Jadi sudah lengkap sekali Bapak Ibu ya. Kemudian keterangan aktif mengajar, tadi saya membuat Abdul Halim Bapak Ibu ya. Kita tinggal lihat saja saya cetaknya bagaimana. Nomornya tadi ini nomornya diisi manual Bapak Ibu ya, nomornya seperti itu. Kepala mengetahui LPTK seperti itu, ini sudah lengkap sekali Bapak Ibu. Kemudian terakhir kita lihat surat tugas atas PPD tadi yang kita buat Bapak Ibu ya, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Di bawahnya sudah lengkap Bapak Ibu ya, tanda tangannya juga. Ini surat tugas seperti itu Bapak Ibu ya, sama surat perjalanan dinasnya. Seperti itu Bapak Ibu semuanya untuk hasil review atau pengenalan di menu pegawai. Harapannya nanti bisa membantu sekolah untuk mempersingkat tugas, terutama di bagian tata usaha dalam membuat surat menyurat seperti ini, sehingga tidak perlu buka laptop, buka Word, mengedit sebagainya. Tinggal langsung buat seperti ini, kemudian sudah langsung ada datanya siapa saja yang membuat surat tugas dan sebagainya Bapak Ibu semuanya seperti itu. Sekian Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Semoga ini bisa membantu nanti misalnya ada yang mau kolaborasi dengan Sandik Halimura, harganya sangat terjangkau sekali Bapak Ibu dibandingkan dengan developer lain, dengan disediakannya 20 fitur menu yang ditawarkan oleh Sandik Halimura dan semuanya selalu berfungsi dengan baik dan bisa digunakan oleh lembaga pendidikan. Akan tetapi nanti akan ada MOU dengan Sandik Halimura, Bapak Ibu semuanya nanti info lebih lanjutnya bisa di link deskripsi Bapak Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.